إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ummahat, para akhwat yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini, di jam-jam yang ngantuk ini ummahat, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari dan juga Ummu Ihsan hafizahumullah jami'an. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah makan dan minum kita bukan sekedar memanjakan lidah kita untuk merasakan kelezatan makanan sebentar, tapi makan dalam dimensi seorang muslim dan muslimah harus menjadi nilai pahala. Bagaimana menjadikan makan dan minum itu bernilai pahala? Ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kita melakukan makan dan minum. Maka harusnya seorang mukmin dan mukminah dia bisa hasilkan pahala yang banyak ketika dia mengamalkan sunnah Rasulullah saat makan dan minum. Makanya di sini di mukadimah disampaikan makan dan minumnya seorang mukmin bukan sekedar dia untuk merasakan kelezatan, memanjakan selera makannya, bukan untuk sekedar menjaga kelangsungan hidupnya, bukan. Tapi dia ingin dengan makan dan minumnya ini selain menjaga kelangsungan hidup, tapi juga bernilai pahala di sisi Allah. Bagaimana caranya? Kita terapkan, kita aplikasikan sunnah Rasulullah, adab-adab Rasulullah ketika beliau makan dan minum. Maka berikut akan kita sampaikan sunnah Rasulullah, adab-adab Rasulullah ketika beliau makan dan juga minum, agar kita mendapat pahala ketika kita meneladani adab-adab. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal. Halal di sini maksudnya ummahat, halal secara zatnya, halal secara mendapatkannya. Berarti ada dua ummahat ditambahkan di situ. Halal yang dimaksud halal secara zat makanan dan minumannya. Yang kedua, halal cara kita mendapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kata Allah Ta'ala, wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau ummahat buka kitab-kitab tafsir, di antaranya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir, maka disebutkan di sini makna makanan yang thayyib itu yang pertama, makanan itu
makanan yang halal. Yang kedua, kategori makanan itu disebut makanan yang thayyibah apabila makanan dan minuman tersebut tidak memudaratkan, tidak mendatangkan bahaya bagi akal dan badan. Kalau makanan itu mendatangkan bahaya bagi akal dan badan, maka itu bukan makanan yang thayyibah. Ini yang kedua. Yang ketiga, makanan yang thayyibat itu kriterianya laisa binajis, bukan makanan yang najis, yang menjijikkan. Makanya nanti akan kita jelaskan beberapa binatang yang nggak boleh kita makan karena dia termasuk makanan yang menjijikkan. Nanti kita sebutkan makanan yang haram secara zatnya karena menjijikkan kalau untuk dimakan manusia. Allah kuatkan dengan firman Allah yang lainnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is." Dialah Allah yang menghalalkan untuk kalian segala yang thayyib saja, yang baik-baik saja. Dan dialah Allah yang mengharamkan kepada kalian segala yang khabis. Khabis tadi ya, maknanya kebalikannya, lawannya. Makanan yang tidak halal itu makanan yang khabis. Makanan yang mendatangkan bahaya bagi tubuh dan akal itu makanan yang khabis. Makanan yang mengandung unsur najis, maka itu pun juga makanan yang khabis. Dan tidaklah Allah menghalalkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan dan manfaat. Dan tidaklah Allah mengharamkan kita mengkonsumsi sesuatu kecuali di dalamnya ada bahaya dan mudarat yang bisa merusak organ tubuh kita. Maka ini dalil kita makan makanan yang halal. Dalil yang selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar menyembah hanya kepadanya. Maka di sini ummahat, adab pertama kita makan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Halalnya dua tadi. Halal secara zatnya, yang kedua halal cara mendapatkannya. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud halal secara zatnya? Halal secara zatnya maknanya dalil Al-Quran, dalil sunnah Rasulullah tidak menyebutkan bahwa makanan atau minuman itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun bila makanan itu dan minuman itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka haram kita untuk mengkonsumsinya. Lebih banyak yang mana? Halal atau yang haram? Yang halal. Makanya Allah sebutkan yang haram cuma sedikit di dalam Al-Quran. Kita sebutkan makanan-makanan yang haram dalam Al-Quran Karim. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah sebutkan beberapa makanan yang haram untuk kita konsumsi. Kata Allah Ta'ala, "Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu
wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Allah sebutkan di sini beberapa makanan yang haram kita konsumsi. Yang pertama, bangkai. Apa definisi bangkai, Ummahat? Hewan yang mati bukan karena disembelih dan dia bukan hewan buruan. Kalau hewan buruan boleh kita matikan secara langsung, nggak perlu disembelih. Contoh, Ummahat pengen berburu burung, akhirnya pakai senapan angin, maka ditembak burung itu mati, kemudian langsung dimakan, boleh tidak? Boleh nggak Ummahat? Tanpa disembelih? Boleh, karena itu hewan buruan. Adapun selain hewan buruan, maka dia harus disembelih terlebih dahulu. Kecuali ikan dan juga belalang yang dia bangkainya memang halal. Jadi bangkai itu hewan yang mati bukan karena disembelih atau dia bukan hewan buruan yang dibunuh. Bangkai juga ada beberapa macam dalam ayat ini. Yang pertama kata Allah, wal munkhaniqatu, hewan yang mati karena tercekik, baik tercekiknya karena sengaja maupun tidak sengaja. Ada misalnya kambing, ikatannya kencang, tiba-tiba lehernya kecekik karena talinya sendiri. Maka yang seperti itu, dia mati, maka dia jadi bangkai. Maknanya hewan yang mati karena tercekik. Begitu juga yang kedua, dia disebut bangkai juga, wal mauquzatu, hewan yang mati karena dipukul. Apakah dipukul dengan tongkat atau disetrum pakai alat listrik? Kan di barat juga gitu ya. Cara mereka sebelum nyembelih disetrum dulu. Ada yang dipukulin dulu, naudzubillah. Akhirnya mati duluan, maka dia jadi bangkai dan tidak halal untuk dimakan. Jadi hewan yang mati karena dipukul dengan alat benda keras gitu, apakah bambu, tongkat, atau juga tadi disetrum dengan alat listrik, hewan itu mati, maka dia jadi bangkai. Yang ketiga, jenis bangkai juga al-mutaraddiyatu, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Ada hewan naik ke atas loteng kita. Kok lotengnya? Gentengnya. Genteng, atapnya tinggi lagi. Dia loncat, maka dia mati dalam keadaan bangkai. Nggak boleh dimakan dagingnya. Atau dia jatuh ke dalam sumur. Ummahat punya ayam di rumah. Ayamnya main keluar, nggak taunya nyemplung ke sumur. Ketika diangkat, ayamnya sudah mati, maka itu jadi bangkai. Nggak boleh dimakan dagingnya. Yang keempat, an-natihah. Apa artinya natihah? Hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan yang lain. Biasanya kambing ini senangnya tarung. Maka ketika mereka berantem dengan tanduknya, saling tanduk menanduk, ada yang mati, maka hewan itu mati dalam keadaan jadi bangkai, tidak halal dagingnya untuk dimakan. Dan Rasulullah menyebutkan hanya ada 2 bangkai yang halal untuk dimakan. Sebagaimana sabda Rasulullah,
Dalam hadis riwayat Bukhari, wahilla lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kita dua darah dan juga dua bangkai. Adapun dua bangkai kata Rasulullah, fal-hutu wal jar. Dua bangkai yang halal itu ikan dan belalang. Wa ammad dama, adapun dua darah yang halal, fal kabidu wat tihal. Fal kabidu wat tihal, yaitu hati dan limpa. Maka ini jenis pertama, umat. Gak boleh kita makan daging kalau itu ternyata sudah jadi bangkai. Dan penelitian kedokteran dan kesehatan juga membenarkan itu. Kalau hewan itu sudah jadi bangkai, maka dagingnya itu bisa mendatangkan bahaya dalam tubuh manusia. Subhanallah. Lihat syariat Islam betul-betul datang dari wahyu Allah yang itu menunjukkan kebenaran sampai orang-orang zaman sekarang ketika meneliti, oh mereka baru tahu ternyata ajaran Islam ini yang paling benar yang menunjukkan makanan-makanan yang baik dan mana makanan yang buruk. Yang kedua yang Allah sebut dalam ayat ini surah Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Yang kedua apa? Darah. Apa yang dimaksud darah di sini? Allah jelaskan tafsirnya dalam surah Al-An'am ayat 145. Yang dimaksud adalah audaman masfuha. Darah yang haram untuk dimakan, darah yang mengalir. Kalau ummahat beli ayam, masih ada sisa darahnya. Itu boleh dimakan nggak ummahat? Boleh tidak? Boleh, karena itu bukan darah yang mengalir. Ya, makanya dibolehkan. Yang diharamkan di sini darah yang mengalir. Ya. Abdullah bin Abbas dan juga Sa'id ibnu Jubair pernah menceritakan orang-orang jahiliyah dulu kalau mereka lapar, akhirnya mereka cari alat yang tajam, apakah itu bekas-bekas tulang binatang, ya, atau mungkin itu pedang mereka. Lalu mereka sembelih unta atau juga kambing mereka. Darahnya dikumpulkan. Kemudian darah itu mereka minum. Makanya Allah haramkan untuk umat Rasulullah meminum darah. Ini diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim ketika menafsirkan surah Al-An'am ayat 145. Maka tadi, sekalipun darah itu haram, tapi ada pengecualiannya. Apa tadi darah yang halal? Hati dan juga limpa. Atau sisa-sisa darah yang menempel pada daging atau leher setelah disembelih. Maka itu halal ummahat. Dan itu tidak termasuk darah yang mengalir. Kalau darah itu apa? Nempel pada daging ya, kayak kemarin kan ketika kita dibagikan daging kurban. Kadang masih ada tuh darah yang nempel. Boleh untuk langsung dimasak, boleh. Karena itu tidak termasuk darah yang mengalir. Atau nempel di leher binatang itu setelah disembelih, itu pun tidak menjadi haram. Maka di sini dijelaskan yang haram itu darah yang mengalir, bukan sisa-sisa darah. Adapun sisa-sisa darah yang menempel pada daging hewan atau pada leher hewan yang telah disembelih, maka itu menjadi halal, tidak diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Belum selesai ngajinya, Mbak. Yang ketiga,
Yang diharamkan al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Daging babi. Apakah dagingnya saja ummahat yang haram? Ternyata tidak. Seluruh anggota tubuh babi semuanya haram, termasuk minyaknya, minyak babi. Yang terkadang jadi bumbu masakan, penyedap masakan. Maka ini haram, walaupun cuma minyaknya saja. Ya, dan ini sudah ijma, kesepakatan para ulama bahwa babi itu seluruh bagian tubuhnya haram, termasuk minyaknya. Tidak ada perbedaan pendapat lagi sudah di kalangan para ulama. Para ulama pun menjelaskan bahaya makan daging babi. Yang pertama, daging babi atau segala bagian tubuh yang ada di babi itu mengandung penyakit yang sangat berbahaya, menjijikkan. Karena babi itu hewan yang sukanya makanannya makanan najis dan kotor. Makanya babi hidupnya di mana, Umar? Di lumpur-lumpur tuh sukanya. Makanannya yang najis-najis, yang kotor-kotor. Bahkan ada penelitian di dalam daging babi bisa menyebabkan timbulnya satu virus yang mematikan. Bahkan ulama juga menjelaskan hikmah kenapa diharamkan makan daging babi, karena itu mempengaruhi sifat dan kehormatan seseorang. Babi itu kan kalau dia kawin nggak tahu malu. Di jalanan lah, di mana-mana lah. Makanya nggak heran penduduk barat yang suka makan babi kayak gitu juga kelakuan. Ya, karena mempengaruhi itu kata ulama. Ya, makanya di sini dijelaskan bagaimana syariat Islam mengharamkan makan babi karena ternyata begitu banyak kemaslahatannya dan itu bisa membahayakan kalau dikonsumsi. Nah ini di antara makanan yang haram untuk kita konsumsi yang Al-Quran langsung yang mengharamkannya yaitu seluruh bagian tubuh dari babi. Yang keempat, yang Allah sebutkan juga di dalam ayat ini apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kita haram memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Yang biasanya dipersembahkan untuk Ratu Pantai Selatan kah, Nyi Roro Kidul kah, untuk sedekah bumi kah, itu haram untuk kita konsumsi. Karena Allah yang langsung mengatakan, wa ma uhilla li ghairillahi bih, diharamkan bagi kalian makan daging sembelihan yang itu disembelih untuk selain Allah. Ada beberapa penafsiran para ulama tentang makna daging itu disembelih untuk selain. Yang pertama, hewan itu disembelih tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Dia disembelih nggak baca basmalah. Maka haram kalau ada kambing, ayam, bebek, sapi, disembelihnya nggak baca basmalah, maka dia jadi bangkai dan haram untuk kita konsumsi. Ini makna pertama, sembelihan untuk selain. Yang kedua, dia baca basmalah, tapi dia juga menyebut nama selain Allah. Bismi Maryam, Bismi Isa, Bismi Roh Kudus, haram. Kalau sembelihan itu disembelih menyebut nama selain Allah, maka itu haram untuk kita konsumsi. Yang ketiga, makna sembelihan itu untuk selain Allah, sembelihan itu memang bukan untuk Allah disembelihnya. Tapi tadi
untuk penjaga Gunung Kidul, untuk ratu pantai selatan supaya nggak marah, dikasih sesajen berupa daging sapi, kepalanya dilempar ke lautan. Ini semuanya haram untuk kita konsumsi. Karena hewan yang disembelih untuk selain Allah, Allah sebutkan haram untuk kaum muslimin mengkonsumsi. Dan ini sudah ijma' juga, sepakat para ulama, setiap hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah disembelihnya, maka itu haram untuk dikonsumsi. Yang kelima, apa yang Allah sebut dalam ayat ini? Yang kelima, wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum. Hewan yang diterkam oleh binatang buas. Harimau, serigala, anjing. Lalu dimakan sebagiannya. Kemudian hewan itu mati, maka haram kita untuk mengkonsumsinya. Jadi contoh ada harimau makan biasanya kan kambing ya. Dia terkam itu kambing. Kemudian biasanya dia gigit bagian leher. Kalau kambing itu langsung mati ketika digigit, haram. Kita nggak boleh konsumsi. Tapi kalau kambing itu masih belum mati dan kita sempat nyembelihnya, itu boleh kita makan. Tapi kalau kita nggak sempat nyembelihnya, ketika diterkam harimau, diterkam singa, langsung mati dia, maka itu menjadi bangka. Nggak boleh untuk kita konsumsi. Nah ini yang ummahat 5 yang disebutkan Al-Quran makanan yang halal. Perlu ditulis tidak ummahat? Sudah ditulis ya? Kita ingin klasifikasikan makanan yang haram. Yang pertama yang disebutkan Al-Quran. Ada 5 tadi ya. Yang pertama bangkai. Bangkai tadi pun ada 4 ya. Al-mutaraddiyatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natiha. Wa ma akala subu, ada 5 tadi. Yang kedua darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat disembelih untuk selain Allah. Sembelihan untuk selain Allah. Yang kelima tadi yang dimakan binatang buas. Nah, ini yang disebutkan Al-Quran. Nanti kita jelaskan. Makanan yang haram yang ada dalam sunnah Rasulullah. Atau yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, yang diharamkan di dalam hadis Rasulullah ini lebih banyak lagi. Yang pertama, yang haram secara zatnya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an,
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibah. Rasulullah melarang kami makan hewan binatang buas yang bertaring. Berarti yang pertama apa? Hewan yang bertaring. Yang kedua, banyak ya contohnya, serigala, singa, anjing, macan tutul, harimau, beruang, apalagi kera, ya. Semua itu haram dimakan karena memiliki taring. Yang kedua, kalau musang, musang halal tidak? Umat pernah lihat musang? Halal tidak dimakan? Termasuk binatang buas tidak musang? Hmm? Hmm. Ulama beda pendapat umahat. Tapi kalau umahat mau mengikuti pendapat yang lebih kuat, itu halal. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Mereka berdalil dengan hadis dari Ibnu Abi Ammar. Beliau pernah bertanya kepada sahabat Jabir, qultu li Jabir, ad-daba'u asyaduhiya. Wahai Jabir, apakah musang itu binatang buruan? Kata Jabir, na'am, iya. Qultu, aku nanya lagi, akuluha, apakah boleh untuk dimakan? Kata Jabir, na'am. Kata Ibnu Abi Ammar lagi, aku bertanya lagi, aqalahu Rasulullah, apakah Rasulullah betul mengatakannya? Qala na'am. Kata Jabir, iya betul. Ya, maknanya di sini musang diperbolehkan untuk dimakan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan hadis ini disahihkan juga oleh Imam Bukhari. Selanjutnya, yang kedua, yang haram di dalam hadis, burung yang memiliki kuku cakar yang tajam. Burung yang memiliki kuku atau cakar yang tajam. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat thair." Rasulullah melarang kami untuk makan binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Apa contohnya? Burung yang kukunya tajam. Elang, garuda. Ya. Maka di sini haram untuk kita konsumsi burung elang dan garuda. Yang ketiga, hewan yang haram dimakan menurut hadis Rasulullah, hewan yang disebut himar al-ahli. Apa itu himar ahli? Keledai jinak. Kalau keledai liar itu halal. Tapi kalau keledai jinak itu haram kita konsumsi. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humuril ahliyah wa adina fi luhumil khayl. Kata sahabat Jabir, Rasulullah melarang kami pada perang Khaybar makan daging himar yang jinak dan beliau membolehkan makan daging kuda. Nah, ini jadi dalil juga daging kuda itu halal. Ya, tapi jarang yang jual sate kuda ya. Tidak ada.
padahal dagingnya halal. Ini yang ketiga, ya. Yang diharamkan di sini apa? Keledai jinak, ya. Adapun keledai liar berarti dia halal. Begitu juga, adapun kuda maka dia halal. Berdasarkan hadis ini. Yang keempat, hewan yang haram untuk kita konsumsi berdasarkan hadis Rasulullah yang disebut al-jallalah. Hewan al-jallalah. Apa itu hewan jallalah? Hewan jallalah itu hewan yang berkaki 4 atau kakinya 2, yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran dan najis, seperti kotoran manusia, kotoran hewan. Kalau ada hewan, makanannya kotoran manusia, berarti itu disebut hewan apa? Al-jallah. Kalau ada hewan, makanannya kotoran manusia atau kotoran binatang, maka itu disebut hewan al-jallah. Maka haram untuk memakan dagingnya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kata sahabat, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalati wa albaniha. Rasulullah melarang kami untuk makan daging jallalah dan juga susunya. Bukan cuma dagingnya yang diharamkan, tapi juga susunya. Susu dari hewan jallalah tersebut. Jallalah itu hukum asalnya haram. Karena dia tiap hari makanannya apa? Kotoran manusia atau kotoran binatang. Tapi dia bisa jadi halal. Kapan itu? Setelah dia dikarantina. Dikarantina itu dipisahkan. Misalnya, biasanya makan kotoran ikan lele, ya. Ikan lele itu ketika dia mau digoreng dikarantina dulu selama 3 hari. 3 hari dipisahkan di kolam yang bersih, dikasih makanan yang bersih-bersih, minumnya juga yang bersih-bersih. Setelah 3 hari baru dia boleh untuk dikonsumsi. Nah, ini berlaku hewan jalalah yang lain. Hukum asalnya haram kalau langsung dikonsumsi, tapi dia boleh kalau sudah dikarantina. Ya. Ini yang keempat yang disebutkan dalam hadis. Kemudian yang kelima, yang kelima umat yang Rasulullah sebutkan adalah ad-dab. Tahu ad-dab umat? Hewan sejenis biawak mungkin di zaman kita. Karena kenapa? Karena itu binatang yang menjijikkan. Hanya saja ulama beda pendapat memang. Kalau biawak yang itu makanannya hanya sekedar rumput-rumput, tanaman-tanaman, maka dia halal untuk dimakan. Seperti biawak yang ada di gurun-gurun itu. Tapi kalau biawaknya kayak di Indonesia tuh, yang mereka makanannya bangkai, kotoran-kotoran, maka jelas itu haram hukumnya. Sebagian ulama memang menghukuminya makruh. Tapi itu kalau biawaknya biawak gurun tadi. Karena Rasulullah nggak memakannya, walaupun beliau memang tidak mengharamkannya kalau itu biawaknya biawak gurun, pasir. Yang mereka makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Adapun kita biawak atau kadal di negeri kita kan makanannya apa? Kotoran. Maka jelas itu masuk dalam kategori jalalah. Nah ini 5 yang disebutkan di dalam hadis Rasul.
Kemudian ada beberapa kaidah Mahat yang menjadikan binatang itu haram dimakan dagingnya. Perhatikan kaidah ini. Yang pertama, setiap hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh, maka dagingnya haram untuk dimakan. Hafalin kaidahnya Mahat. Setiap hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh, maka dagingnya haram untuk dimakan. Apa saja hewan yang haram untuk dimakan? Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, khamsu fawasid yaqtulna fil hilli wal haram. 5 binatang yang fasid yang hendaklah kalian membunuhnya baik di tanah halal maupun di tanah yang haram. Apa saja itu? Al-fa'ratu. Yang pertama, tikus. Wal aqrabu, kalajengking. Wal hudayya, ular. Wal ghurabu, gagak. Wa kalbul aqur, anjing gila, atau sebagian menafsirkannya anjing belak. 5 binatang ini haram untuk dimakan dagingnya karena kenapa? Mereka binatang yang diperintahkan syariat untuk dibunuh. Begitu juga binatang lain yang diperintahkan syariat untuk dibunuh, cicak. Berdasarkan hadis Bukhari, Rasulullah SAW amara biqatlil wazari. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak karena kenapa? Dulu cicak ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar, dia malah ikut meniupnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Termasuk tokek juga. Tokek sama nggak dengan cicak? Sama. Sama-sama haram untuk dimakan. Karena binatang yang diperintahkan syariat untuk dibunuh. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, setiap hewan yang dilarang syariat untuk dibunuh, maka dagingnya juga haram untuk dimakan. Apa saja itu hewan yang tidak boleh dibunuh dalam syariat? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Daud Ibnu Majah dalam kitab Sunan keduanya, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'. Rasulullah melarang untuk membunuh 4 binatang ini. Yang pertama, an-namlah, semut, haram untuk dibunuh. Yang kedua, wan-nahlah, lebah. Yang ketiga, wal hudhud, burung hudhud. Yang keempat, was-surat, burung surat. Tapi Anda nggak tahu burung surat ini hidup tidak di negeri kita, karena hidupnya di Timur Tengah, ya. Maka haram hukumnya memakan 4 hewan ini karena dagingnya apa? Dagingnya haram karena mereka hewan yang dilarang syariat untuk dibunuh. Begitu juga dalam hadis lain, hadis riwayat Bukhari, binatang yang juga nggak boleh dibunuh yaitu ad-difda. Apa itu ad-difda?
katak atau kodok. Beda nggak katak sama kodok, teman? Hah? Beda. Berarti katak yang dimaksud di sini. Apa dalilnya? Dari Abdurrahman bin Usman Al-Quraisy. Ada seorang tabib, dokter zaman dulu tuh namanya tabib. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ibtida. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang katak yang ternyata katak ini bisa dijadikan obat. Lalu Rasulullah naha an qatli difda. Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Karena nggak tahu bagian apanya itu yang bisa jadi obat dari katak tersebut. Mungkin air liurnya atau mungkin apanya gitu ya. Dan itu bisa sebagai obat. Makanya Rasulullah melarang untuk membunuh katak ini. Kaidahnya tadi, setiap hewan yang dilarang syariat untuk dibunuh, maka dagingnya haram untuk dimakan. Ini yang disepakati ulama. Yang diperselisihkan para ulama, apakah daging hewan itu boleh dimakan atau tidak, adalah hewan yang hidup di dua alam. Hewan yang hidup di dua alam. Ini ulama berselisih. Boleh nggak dagingnya dimakan? Pendapat yang paling kuat, boleh dagingnya dimakan. Karena tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah yang menyatakan binatang yang hidup di dua alam itu haram untuk memakannya. Yang ada hadisnya itu cuma kata. Mereka yang mengharamkan makan hewan yang hidup di dua alam, mereka mengkiaskannya kepada kata. Adapun dalil dari Al-Quran dan Sunnah, wallahu keterbatasan ilmu yang Anda miliki, Anda belum dapatkan. Al-Quran menyebutkan haram makan daging hewan yang hidup di dua alam. Dari hadis yang sahih pun Anda belum dapatkan. Rasulullah melarang makan hewan yang hidup di dua alam. Maka berarti pendapat lebih kuat, wallahu a'lam, hewan yang hidup di dua alam pun mereka boleh untuk dimakan. Apa contohnya? Kepiting, kura-kura, penyu, anjing laut, ya kan? Hidup di dua alam kan? Ya. Kemudian, ya, apa lagi? Buaya, buaya boleh nggak dimakan dagingnya, Mas? Hah? Boleh tidak? Mahal nggak tahu. Pendapatnya Syekh Utsaimin, daging buaya itu halal. Kan bertaring, Ustaz. Tadi disebutin nggak boleh makan binatang bertaring dan buas. Kata Syekh Utsaimin, yang dilarang makan binatang bertaring itu kalau hewan itu hidupnya di darat. Adapun hewan bertaring yang hidup di laut, maka dia halal untuk dimakan. Ilmu ini mahal. Ya. Inilah ilmu mahal. Anak dulu juga mengiranya, ya, bahkan setelah anak lulus kuliah masih berpendapat seperti itu, semua hewan yang bertaring baik darat maupun laut ya haram. Tapi setelah membaca ternyata Syekh Utsaimin ya membolehkan karena yang dimaksud bertaring dilarang itu kalau hidupnya di darat. Adapun kalau hidupnya di laut maka dia diperbolehkan. Makanya kan ikan paus halal, ikan hiu halal. Tapi di mana yang jualan ikan paus kan nggak ada. Ya. Padahal kata Rasulullah bagian yang paling nikmat dari
makanan di dunia ini adalah hati yang melekat padanya. Kata Imam Nawawi, itu makanan terlezat di dunia. Boleh umat, kalau ada yang tahu yang jual, saya juga penasaran. Makanan paling lezat di dunia, hati yang melekat pada ikan paus. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini makanan-makanan yang diharamkan. Diharamkan apa? Secara zatnya. Maka nggak boleh kita konsumsi tadi. Karena Al-Quran menyebutkannya haram. Hadis Rasulullah menyebutkannya haram. Dan tadi ada dua kaidah ya. Yang harus kita pahami. Setiap hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh, dagingnya haram dimakan. Dan yang kedua, setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh juga dagingnya haram untuk dibunuh. Kemudian, baru pertama ini makan makanan yang halal. Yang kedua, adab kita ketika makan, tidak makan ketika perut masih kenyang. Perhatikan ini, mentang-mentang makanannya enak di depannya, padahal masih kenyang, nggak boleh itu untuk tetap makan. Kenapa? Ini salah satu pola yang salah, termasuk berlebihan. Bahkan bisa merusak sistem pencernaan. Dan itu biasanya asal muasalnya penyakit itu kan karena banyak makan. Makanya kata Rasulullah, ma mala banu Adam bi'an syarran min batnihi bihasbi bani Adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam selain perutnya sendiri. Cukuplah baginya beberapa suapan saja untuk makan, untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa harus makan, maka lihat sunnahnya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan juga Al-Hakim. Imam Al-Hakim mensahihkannya, begitu juga Az-Zahabi mensahihkan. Fudail bin Iyad berkata, lihat perkataan tabi'ut tabi'in, Fudail bin Iyad. Ada dua perkara yang dapat mematikan hati, banyak tidur dan banyak makan. Memahami yang suka rebahan. Ya, ini bisa mematikan hati umat. Banyak tidur, banyak makan. Akalnya nggak digunakan akhirnya. Ya, cuma makan tidur, makan tidur. Maka ini bisa mematikan hati. Farqat as-Sabkhi berkata. Farqat as-Sabkhi ini dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dicatat oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya, perhiasan para wali-wali. Kata Farqat Sabkhi, malangnya nasib si perut besar. Jika tidak diisi, ia jadi lemah. Jika dibuat kenyang, ia jadi malas. Ini nyindir kita semua ini, Mbak. Ya, kalau nggak diisi, bawaannya lapar aja, lemes. Makanya akhirnya susah puasa sunnah. Giliran diisi sampai kenyang, akhirnya dia jadi malas. Ini diingatkan ya oleh tabi'ut tabi'in, Farqat Sabkhi, malangnya nasib si perut besar, jika tidak diisi dia jadi lemah, kalau dia makan sampai kenyang, akhirnya dia jadi malas. Ini adab yang kedua, tidak makan ketika perut masih kenyang. Yang ketiga, adab ketika kita makan juga dan minum, tidak makan dan minum dengan bejana emas dan perak.
Perbuatan ini diharamkan oleh Allah dan termasuk berlebihan, pemborosan, tanda kesombongan. Dan itu tidak semakin menyakiti apa? Hati-hati kaum fakir miskin. Masa makan dan minum saja pakai piring dan gelas dari emas. Makanya Rasulullah ancam itu. Orang-orang yang berlebih-lebihan ini dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih keduanya kata Rasulullah alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum menggunakan bejana perak itu berarti dia telah mencurahkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, Rasulullah mengatakan, La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fitdah. Jangan kalian minum dengan bejana emas dan perak. Dan jangan kalian makan dari piring emas dan perak. Dan jangan kalian mengenakan kain sutra, baik yang tipis maupun yang tebal, karena benda tersebut untuk orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat nanti. Nah ini bagaimana syariat kita mengharamkan makan dan minum dengan bejana dari emas dan juga ya. Sampai jam 3 kan Mas? Satu lagi lah ya. Yang keempat, tidak bersikap israf dan mubadzir terhadap makanan. Ini umat kita sering remehin ini. Maka ajarkan ke anak kita, kalau ngambil nasi yang sekiranya bisa dihabisi. Jangan ngambil sepiring penuh. Nggak taunya yang dimakan cuma setengahnya. Akhirnya dibuang. Maka ini mubazir. Mubazir itu menghilangkan keberkahan. Makanya sering dibawakan ayat-ayat. Wala tubazir tabzira. Surah Al-Isra. Janganlah kalian berbuat mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang yang berbuat mubazir, maka dia saudaranya syaitan. Ya, lihat di sini. Ada juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Seorang mukmin itu makan dengan satu lambung, sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung. Maksudnya di sini bukan maknanya orang kafir lambungnya lebih banyak, bukan. Tapi orang mukmin itu dia makannya nggak sampai berlebihan dan tidak mubazir. Beda dengan orang kafir, kan? Mereka pesan apapun kalau mereka lapar, akhirnya banyak yang nggak kemakan juga. Maka nggak layak ini kita ikuti malah tradisinya orang kafir yang suka makan banyak, tapi akhirnya nggak habis, hilang keberkahan. Ya, jadi sudah kita bawakan hadisnya, tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam selain perutnya sendiri. Makanya kita disuruh sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Nah ini diperhatikan umat. Termasuk minum ini, biasanya minum aqua nggak dihabisin. Aqua gelas, aqua botol. Kalau sudah terlanjur diminum, bawa pulang rumah, biar dihabisin di rumah. Jangan ditinggalin di tempat kajian. Jangan ditinggalin di rumah orang. Lagi bertamu kan gitu biasanya. Minum tehnya setengah. Masa pemilik rumahnya mau ngabisin? Ya nggak mungkin lah. Siapa yang mau minum? Makanya subhanallah. Karena dapat kisah itu dari anaknya Ustaz Yazid rahimahullah rahmatan. Ya, si Fatih itu beliau cerita pernah Ustaz Yazid kedatangan tamu.
sediain teh. Ternyata tamu itu udah pulang, tehnya cuma setengah diminum. Akhirnya Ustaz Yazid rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau bawa bekas teh tamu itu ke kamar mandi. Beliau tumpahkan ke bak mandi. Ditanya ini sama anaknya si Fatih, kok abah buang ke bak mandi itu tehnya? Kata Ustaz Yazid rahimahullah rahmatan wasi'ah, kan air tehnya sedikit, dia nanti larut loh. Dan kalau larut ya kita gunakan buat mandi, itu lebih bermanfaat. Karena abah takut nanti ditanya sama Allah, kok ini minuman malah dibuang. Subhanallah ya. Yang sering kita remehkan tuh, minum setengah-setengah. Ya, lihat orang yang alim, ya, Ustaz Yazid rahimahullah nggak mau buang air itu. Supaya bisa dimanfaatkan, dibuang ke bak mandi. Kan manfaat untuk mandi. Hari ini kita berapa banyak air dibuang-buang. Ya, yang itu semua Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Untuk materi yang cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Bismillah. Ustadz izin berbagi info. Bulu babi banyak digunakan dan dijual secara massal untuk menjadi kuas. Baik kuas untuk makanan ataupun kuas untuk ngecat. Mengingat di sini banyak pembuat kue, semoga terhindar dari kuas tersebut. Karena memang membuat rasa lebih enak. Wallahu a'lam. Pastikan ada label halal. Nah iya, kalau memang ternyata kuas itu dari bulu babi, jelas itu haram. Ya, tak boleh untuk dikonsumsi. Ya, Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kan bukan bertanya kan, cuma bagi info saja. Ya, jadi kalau ada kuas makanan, ya, kuas minuman, hati-hati karena itu ternyata terbuat dari bulu babi tadi. Ya. Izin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap kita ketika diajak untuk makan di resto? All you can eat. No pork, no lot. Apa ini no pork, no lot? Hah? No pork, no lot. Apa? Oh, nggak ada babinya. Tapi resto belum mengeluarkan halalnya. Yang pertama, hukum asal makanan itu kan halal. Itu kaidah asalnya ya. Hukum asal makanan dan minuman itu halal. Kecuali kita ketahui ada unsur yang tercampurnya dari sebab unsur-unsur yang haram. Apakah itu dicampur dengan khamr? Apakah itu dicampur dengan sake? Apakah itu dicampur dengan tadi minyak babi? Nah itu baru jelas itu keharaman. Tapi walaupun resto, warung belum dapat katakanlah cap halalnya, yaitu tidak menjadikan bahwa itu haram, belum tentu. Tapi kita lihat dari komposisi bahan makanan yang dibuat. Nah ini yang pertama. Adapun all you can eat, ini ulama beda pendapat. Boleh nggak kita makan di tempat yang di situ ditulis all you can eat? Biasanya bayar 50.000 makan sepuasnya kan? Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin itu beliau mengatakan nggak boleh.
Karena di situ ada unsur apa? Ghorornya, tidak jelasnya. Berapa ukurannya? Karena sepuasnya itu ya beda-beda. Ya, beda-beda. Bisa jadi orang yang kurus, ya dia beda sepuasnya menurut dia. Mungkin satu piring pun sudah puas. Tapi ada orang yang dia gemuk, ya, akhirnya 3 piring pun dia baru puas. Makanya ukurannya nggak jelas. Sementara dalam syarat jual beli harus jelas ukuran yang diperjual belikan. Maka ini masuk dalam perkara syubhat. Kalau Anda sih lebih milih pendapat yang memang lebih baik tidak makan di tempat yang di situ bertuliskan all you can eat. Kalau nggak jelas ukurannya. Kecuali restoran itu mengatakan all you can eat, tapi dia sebutkan maksimal 2 piring. Nah, kalau disebutkan maksimalnya itu jelas. Artinya nggak boleh lebih dari 2 piring. Tapi kalau nggak disebutkan, maka di situ ada unsur apa? Unsur gharar, ketidakjelasan dalam jual beli. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Abu Hurairah, nah Rasulullah an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang ada unsur ghararnya. Jadi di situ yang haramnya. All you can eat-nya kalau tidak ada ukuran yang jelas. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mau memastikan Ustaz, berarti makan daging yang halal seperti ayam di negeri Jepang. Harus berhati-hati juga ya Ustaz. Ya iya. Makanya kalau di negeri kafir lebih baik jangan makan daging sembelihan. Cari aja yang seafood. Kalau ikan kan memang bangkainya halal. Maka cari aja yang ikan-ikan atau telur-telur. Kecuali di situ ada cap halalnya. Di Jepang juga ada ya, biasanya restoran itu dapat halal, ya. Maka kalau memang dilihat dari komposisinya dan dia sudah dapat cap halalnya, maka nggak apa-apa nih mas. Tapi kalau ternyata kita nggak tahu daging sembelihan ini disembelihnya baca basmalah atau tidak, atau disembelihnya dia betul-betul tidak menyebut nama selain Allah atau tidak. Kalau itu nggak dipastikan atau belum bisa memastikannya, maka lebih baik tidak memakannya. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, kalau semut rangrang atau semut hitam yang merah sering merusak akar tanaman di halaman, apakah juga tidak boleh dibunuh? Sekalipun kadang keberadaannya sangat mengganggu. Nah ini pengecualian. Hukum asalnya semut itu tidak boleh dibunuh. Tapi kalau ternyata semut itu mengganggu kita, maka ulama membolehkannya. Apakah dia gigit badan kita atau tadi merusak bagian dari akar tumbuhan, boleh untuk dibunuh. Tapi ini semut lagi jalan aja di tembok atau lagi jalan saja di lantai nggak mengganggu, maka nggak perlu kita membunuhnya. Karena itu termasuk yang dilarang. Tapi kalau dia mengganggu baru boleh untuk dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh membunuh nyamuk atau lalat dengan memakai raketnya? Ini juga ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat harus dipastikan. Kalau nyamuk itu dibunuh dengan raketnya langsung mati, maka boleh. Tapi kalau ternyata nyamuk itu ketika disabet raket, dia masih tidak langsung mati, maka itu dikhawatirkan masuk dalam kategori menyiksanya. Maka lebih baik gunakan yang langsung mematikan saja. Itu sebaik-baik membunuh kan? Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh binatang yang dibolehkan untuk dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dengan cara yang ihsan.
Di antaranya membunuh dengan dia langsung mati, tidak dengan menyiksanya. Makanya sebagian ulama juga mengharamkan yang namanya lem tikus. Karena itu dia nyiksa. Tikusnya nggak bisa pergi kemana-mana, akhirnya dia mati dalam keadaan kelaparan. Lebih baik langsung diketok aja deh tikusnya biar langsung mati. Yang kedua, binatang yang statusnya sebagai bangkai. Apakah boleh dimakan binatang lain atau dikubur? Boleh. Kalau dikasih ke binatang lain boleh. Ya, maka silakan dikasih ke binatang yang lainnya. Termasuk mayoritas ulama juga mengharamkan nggak boleh dihadiahkan kepada non-muslim juga. Ya, ini menurut mayoritas ulama. Karena sama sebetulnya non-muslim itu mereka juga diwajibkan makanannya yang halal saja. Maka termasuk nggak boleh memberikan, oh karena ini bangkai akhirnya dikasih ke non-muslim. Nggak boleh tetap. Tapi kalau dikasih makan ke daging binatang yang lainnya, yang dia memakannya ya boleh. Itu lebih bermanfaat. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Selesai pertanyaannya. Di online banyak. Mohon izin bertanya Ustaz, saya dan kakak saya berencana memproduksi rak-rak buku dan dekorasi ruangan seperti beberapa contoh foto yang saya kira berbentuk silet. Silet atau siluet ya? Siluet binatang yang juga kedepannya ada bentuk siluet binatang. Oh, berbentuk. Oh. Ini berbentuk apa ini? Binatang. Berkaki 4 gitu. Tapi nggak ada mata, mulut, dan itunya kan? Nah, kalau nggak ada ya boleh. Ya, kalau tidak ada diperbolehkan insya Allah. Yang penting tidak ada mata, wajahnya, ya, nggak ada wajahnya insya Allah diperbolehkan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ustaz Ahwan, sebelum akad nikah dulu, suami pernah berjanji membelikan kalung yang ada tanggal pernikahan kami. Namun qadarullah, karena ekonomi dahulu terbatas, Ana bilang nanti aja kalau ada dana setelah ada dana lebih setelah nikah emasnya dibelikan dan dipesan. Afwan Ustaz, apakah itu termasuk mas kawin? Karena janji suami sebelum nikah ke anak, atau bolehkah anak tagih? Atau afwan gimana sebaiknya? Ini maksudnya emas yang dijanjikan suami ini masuk dalam mahar atau bukan? Kalau memang itu mahar, maka wajib untuk dibayarkan. Karena yang dimaksud mas kawin itu mahar. Ya, maka tergantung suami itu menyebut akan beli kalung yang ada tanggalnya itu dia sebut sebagai mahar atau bukan. Kalau dia sebut sebagai mahar, maka wajib untuk suami membayarkan. Kalaupun itu bukan sebagai mahar, tapi dia berjanji, maka tetap dia harus menepatinya. Maka boleh sang istri berkata, "Pak, dulu bukannya pernah janji ya, mau beliin kalung." Ya nggak apa-apa, disinggung-singgung. Ya, maka nggak apa-apa untuk ya diingatkan lagi tentang janjinya. Karena di antara ciri karakternya orang mukmin, mereka senantiasa menunaikan janji yang telah mereka janjikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tolong tanya, all you can eat, kalau nggak habis didenda. Suruh bayar sisanya. Halal nggak? Meski sudah ada batasan dalam peristiwa. Allahu a'lam, denda dalam harta ini nggak dianjurkan, nggak diperbolehkan hukum asal. Karena jelas sekali Rasulullah berpesan, innama amwalukum wa a'radukum,
Ya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu suci, nggak boleh diambil dengan cara yang batil. Maka kalau memang nggak habis, ya itu salah juga orang yang makannya. Tapi tetap nggak boleh sampai didenda dengan denda bayar. Karena itu harta seorang muslim, nggak boleh kita ambil dengan cara yang batil, dipaksa. Ya, kalau mau misalnya, ya sudah, dia bungkus saja makanan itu, nggak boleh, ya, dia tinggalkan begitu. Itu nggak apa-apa. Atau mungkin dikasih SP sama restorannya. Berarti kedepannya nggak boleh makan lagi di sini. Itu kan bisa. Ya, tapi jadi jangan sampai dendanya itu berupa denda harta. Karena denda harta itu, harta seorang muslim itu suci, nggak boleh diambil dengan cara yang batil. Maka jangan sampai dendanya berupa harta yang ingin diambil dari seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nggak ada lagi ya? Cukup kan di online? Sorry. Iya. Kalau sisa makanan itu digunakan menjadi kompos, Makanan itu jadi kompos maksudnya? Dijadikan pupuk gitu? Allahu a'lam ya. Kalau dijadikan pupuk, apakah itu termasuk bermanfaat? Kalau langsung dikasih makan untuk ikan, mungkin itu bermanfaat. Dikasih makan kepada binatang. Ya. Tapi kalau dijadikan pupuk, wallahu a'lam. Anda tidak tahu ini, Anda coba teliti dulu apakah itu termasuk mubazir atau tetap bisa untuk dimanfaatkan. Ya. Coba Anda cari-cari lagi Umat berkaitan kalau makanan itu dijadikan pupuk tadi, apakah termasuk mubazir atau bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan pertemuan kita. Belum selesai ya, adab makan dan minum. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya insyaallah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.